Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Mau saya mulai saja perkuliahan pada pagi siang hari ini. Bagi teman-teman yang bisa mengikuti, silakan kameranya dinyalakan. Kalau teman-teman mau kerja, silakan kameranya dimatikan, nggak apa-apa sambil mendengarkan. Ini saya rekam, nanti rekamannya saya share ke teman-teman sebagai bahan pembelajaran dan persiapan UTS, gitu ya. Baiklah. Suara dan materinya sudah terlihat jelas ya teman-teman ya. Jelas, Kak. Baik. Baik, pada pagi hari ini kita mau memulai perkuliahan, materinya etika profesi. Ini saya gabung untuk kelas Kamis dan Minggu supaya lebih ringkas gitu ya. Jadi ini ada 2 kelas di satu room ini. Baik, materi pada pagi hari ini kita mau belajar mengenai konsep etika yang pertama. Jadi nanti kita ada 2 pertemuan lagi. Nanti saya atur waktunya. Nah, untuk pertemuan pada pagi hari ini kita belajar konsep etika, nilai dan norma, hak dan kewajiban. Ini sifatnya masih basic teman-teman, jadi teman-teman harus paham ini dulu sebelum ke materi yang selanjutnya. Baik, sekali lagi saya izin memastikan suara saya masih terdengar jelas ya. Jelas, Pak. Baik. Definisi etika itu berasal dari bahasa Yunani teman-teman, yang berarti karakter, watak kesusilaan, kebiasaan dan adat. Kemudian secara umum etika ini berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh individu maupun kelompok untuk menilai suatu hal itu tindakan-tindakan baik atau buruk. Seperti itu. Kemudian menurut Martin 1993, etika didefinisikan sebagai the disciple which can act as the performance index or reference for our control system. Jadi saya senang dengan pengertian ini bahwa etika itu merupakan suatu kedisiplinan yang menjadi tolak ukur kinerja dan merupakan suatu acuan dalam sistem pengendalian. Nah, sebetulnya kalau teman-teman nanti belajar auditing, etika ini merupakan lingkungan pengendalian yang sifatnya adalah baseline, kontrol yang paling penting. Jadi sebagus apapun perusahaannya, sistemnya, IT-nya, tapi tidak disertai dengan integritas dan etika yang baik, maka ya akan sia-sia aja, masih terjadi korupsi dan segala macam. Ini pentingnya etika. Kemudian yang terbaru juga tahun 2012 menurut Brock and Dunn, ini dari buku Encyclopedia of Philosophy, dia mendefinisikan 3 hal penting terkait dengan etika. Yang pertama, pola umum atau cara pandangan kehidupan, sekumpulan aturan perilaku atau kode moral. Pertanyaan mengenai cara pandang kehidupan dan aturan perilaku. Nah, dia mendefinisikan 3 ini. Selanjutnya, pentingnya etika dalam kehidupan modern. Nah, kita ini hidup sudah istilahnya dalam era globalisasi ya teman-teman. Jadi dalam hidup dalam tataran yang internasional diperlukan suatu sistem yang mengatur bagaimana seharusnya manusia itu bergaul. Gitu. Jadi sistem pengaturan pergaulan tersebut adalah sikap saling menghormati dan dikenal juga dengan sebutan sopan santun, ya, tata krama, protokoler dan lain-lain. Nah, maksud adanya etika pergaulan ini adalah untuk menjaga kepentingan masing-masing yang terlibat, agar masing-masing pihak merasa tenang, tentram, nyaman, seperti itu. Nah, etika pergaulan ini juga menjamin supaya perbuatan yang dijalankan sesuai dengan adat, kebiasaan yang berlaku, hak-hak asasi itu diperhatikan, seperti itu. Nah, kemudian Bertens tahun 1992 menjelaskan bahwa situasi etis dalam dunia modern ini terdapat 3 hal yang menonjol terkait dengan etika ya teman-teman. Pertama, terkait dengan adanya pluralisme moral. Yang kedua, timbulnya masalah etis yang baru. Kemudian yang ketiga, adanya kepedulian etis yang universal. Ini artinya apa? Teman-teman harus memahami ini. Yang pernyataan dari Brock ini, teman-teman setidaknya memahami bahwa apa yang disebut etika yang terkini itu ada 3 hal baru tersebut yang kita harus mengerti. Nah, kata pluralisme ini ya, kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu didefinisikan sebagai hal yang majemuk, bahwa etika itu adalah hal yang majemuk. Ya, setiap wilayah, setiap tempat itu
memegang yang namanya etika, memegang peranan penting dari etika. Nah, di sini pluralisme moral itu sebagai nilai yang bersifat majemuk dan diketahui masyarakat secara luas seperti itu. Contohnya, nah di dunia sekarang ini kan hampir tidak mengenal batasan geografis ya. Misalnya seorang konsultan di negara Amerika itu bisa berpraktik di Indonesia, di Thailand, di mana-mana. Auditor satu beranjak di negara lain berpraktek seperti itu. Nah, mereka berkeliling dari satu negara ke negara lain itu sebagai tenaga profesional, teman-teman. Nah, ketika mereka di negara lain, mereka melihat dan beradaptasi dengan nilai dan moral yang ada di negara tersebut. Seperti itu. Mereka harus belajar mengenai kemajemukan moralnya. Kemudian timbul masalah etis baru yang dulu itu tidak ada. Ini banyak terjadi dalam bidang kedokteran, dalam bidang kesehatan lah ya. Contohnya perdebatan mengenai konsep etis atas manipulasi genetis pada manusia dalam reproduksi artifisial. Nah, contoh konkretnya ini adalah fertilisasi in vitro. Fertilisasi in vitro ini berbicara mengenai pembuahan sel telur oleh sel sperma di luar tubuh manusia, di luar tubuh wanita maksudnya. Seperti itu, bisa dimengerti ya. Nah, ini perlu dibahas atau dikaji kembali karena ini kan pembuahan ini tidak terjadi secara alami gitu ya, selayaknya manusia berhubungan seksual secara normal. Kemudian kepedulian etis yang universal ini artinya sudah mulai ada gerakan-gerakan kepedulian mengenai nilai-nilai etis. Nah, di era globalisasi ini tidak hanya dapat mengubah mengenai tatanan ekonomi, nah, tetapi juga moral. Nah, kejadian yang paling mencolok tentang kepedulian etis itu pada saat deklarasi universal tentang hak asasi manusia, teman-teman. Nah, itu diproklamirkan oleh PBB tahun 1948 kalau nggak salah. Nah, itu merupakan pernyataan yang sekarang diterima secara global. Itu. Nah, kemudian macam-macam etika. Macam etika itu ada 3 setidaknya. Secara teori ada etika deskriptif, etika normatif, dan metaetika. Nah, metaetika ini lebih ke ilmu filsafat ya, teman-teman. Nah, apa namanya? Kamera saya agak miring. Kalau etika deskriptif ini adalah berusaha menjelaskan secara kritis dan rasional mengenai sikap dan perilaku manusia. Nah, Bertens tahun 92 itu mendefinisikan etika deskriptif sebagai tingkah laku moral dalam arti yang luas, misalnya adat istiadat, kebiasaan gitu ya, anggapan mengenai hal yang baik dan buruk. Bedanya dengan etika normatif, kalau etika normatif itu adalah suatu etika yang berusaha menetapkan berbagai sikap dan perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam hidup sebagai sesuatu yang bernilai. Nah, Bertens 92 menjelaskan bahwa etika normatif ini tidak berperan seperti penonton saja, seperti etika deskriptif, melainkan melibatkan diri. Ya, secara normatif melibatkan diri dengan mengumumkakan penilaian tentang perilaku manusia. Jadi tidak deskriptif, tapi dia melibatkan diri. Tidak membayangkan saja, tapi dia memikirkan, menilai, dan terlibat gitu dalam perilaku manusia. Terkait metaetika ini lebih bersifat filsafat gitu ya. Nah, ini sifatnya lebih analitis gitu, berkaitan dengan fakta-fakta empiris, historis gitu ya. Nah, metika ini lebih mengkaji persoalan etika seperti pertanyaan apa makna dari penggunaan ungkapan benar atau salah. Ya, dia lebih kritis gitu. Kenapa, mengapa lebih banyak mempertanyakan gitu ya. Selanjutnya, saya mau menjelaskan soal etiket. Istilah etiket ini berbeda dengan etika, teman-teman. Nah, teman-teman harus bisa membedakan penyebutannya. Nah, etiket itu merupakan suatu perilaku yang dianggap cocok, sopan, pas, serta terhormat yang berkaitan dengan kepribadian orang tersebut, seperti gaya berbicara, gaya makan, gaya berpakaian, gaya tidur, gaya duduk, ya seperti itu.
Nah, etiket ini lebih bersifat jasmaniah atau lahiriah yang ditunjukkan oleh seseorang ya. Jadi tidak hanya bersifat pemahaman, tapi yang ditunjukkan dipraktikkan oleh seseorang itu disebut dengan etiket seperti itu. Nah, ini perbedaan antara etiket dengan etika. Saya mengambil referensinya dari Berten 92. Etiket hanya berlaku jika ada orang yang hadir. Apabila tidak ada orang, etiket tidak berlaku. Sedangkan etika berlaku tidak bergantung ada atau tidaknya orang lain yang hadir. Etiket adalah cara untuk melakukan perbuatan benar sesuai dengan yang diharapkan. Etika adalah niat, intensi yang ada di dalam dirinya gitu ya. Perbuatan itu boleh dilakukan atau tidak. Jadi etika itu saya rasa lebih kayak hati nuranimu lah, hati nurani manusia itu yang ada di dalam niatnya gitu. Etiket bersifat relatif, mungkin bisa dianggap tidak sopan oleh suatu kebudayaan, tapi dianggap sopan oleh kebudayaan yang lain. Ya, misalnya makan menggunakan tangan atau bersendawa waktu makan, itu di satu daerah mungkin diizinkan, di daerah lain itu dibilang nggak sopan gitu. Etika jauh lebih absolut gitu ya, atau bersifat mutlak, misalnya aturan jangan mencuri gitu ya, jangan membunuh, jangan berzina. Sebenarnya ini etika itu juga sudah tertanam dalam semua ajaran agama. Semua ajaran agama mengajarkan mengenai etika. Itu. Yang keempat sama, etiket itu adalah lahiriah, formalnya, tampak dari sikap luarnya gitu ya. Nah, etika itu ada di dalam hati kita, batiniah, nurani kita. Nah, pengambilan keputusan yang beretika ada beberapa metode. Yang terkenal sih dua. Ada namanya sniff test dan common rules of thumb. Nah, sniff test ini merupakan semacam preliminary test yang dapat digunakan secara cepat gitu ya. Ada beberapa pertanyaan, misalkan apakah saya bangga dengan keputusan ini, apakah ibu saya bangga dengan keputusan yang saya ambil, apakah saya nyaman dengan keputusan ini, apakah keputusan saya sesuai dengan misi dan kode etik perusahaan. Nah, pertanyaan tersebut perlu dibatinkan ya, dijawab oleh diri sendiri. Jika nurani tidak merasakan damai sejahtera, nyaman gitu, maka keputusan tersebut tidak perlu diambil atau perlu dikasih kembali gitu, memerlukan pertimbangan dari sudut pandang lain dan mempertimbangkan resiko-resiko yang ada. Kemudian rule of thumb ini banyak digunakan oleh manajer ya, seorang manajemen eksekutif dalam mengambil keputusan beretika. Contohnya ada golden rule, yaitu jangan perlakukan orang lain yang kamu tidak ingin mereka lakukan terhadapmu. Disclosure rule, yaitu jika Anda nyaman dengan keputusan yang diambil, setelah menanyakan pada diri sendiri apakah Anda tidak berkeberatan jika rekan kerja, teman, dan keluarga mengetahui hal itu. Nah, jika teman-teman mengambil keputusan, kira-kira kalau keputusan itu diketahui oleh orang lain, kira-kira nyaman nggak gitu. Nah, kalau nyaman ya berarti itu keputusan yang beretika. Kemudian intuition etik, yaitu lakukan apa yang ada di hati Anda. Saya percaya bahwa setiap diri kita ada yang namanya disebut dengan hati nurani, hikmat akal budi. Kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Hati kita bisa. Saya kira nggak ada lah orang yang terlahir benar-benar menjadi orang yang jahat itu. Saya kira ya pasti ada sisi kebaikan dalam hatinya gitu ya. Nah, kita gunakan sisi kebaik hati kita. Kemudian categorical imperatif, yaitu Anda dapat menerapkan prinsip ini jika secara konsisten juga diterapkan oleh orang lain. Jadi kita lihat best practice-nya, teman-teman. Best practice itu hal yang baik yang biasa dipraktekkan oleh orang lain ya. Kemudian profesional etik itu lakukan hanya yang dapat dijelaskan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada atasan, komite, atau perusahaan. Nah, jadi kalau di sini sih gampangnya kita mengambil suatu keputusan jika itu kita dapat mempertanggungjawabkan dan dapat dijelaskan. Nah, untuk dapat dijelaskan kita harus mengetahui namanya peraturan-peraturan perusahaan. Nah, kita umumnya sih mengambil keputusan sesuai dengan aturan perusahaan. Walaupun kadang-kadang ada kondisi namanya substansi mengungguli bentuk gitu ya. Substansi mengungguli bentuk itu artinya ada kondisi peraturan perusahaan itu tidak mengizinkan, tapi kadang-kadang ketika kita analisa ada kondisi bahwa
hal itu lebih efisien, hal itu lebih eh, efektif, tapi peraturan perusahaan tidak mengizinkan. Contoh, di perusahaan ada aturan hotel, maksimal pemesanan hotel untuk kegiatan itu adalah hotel bintang 4 misalnya ya. Nah, tapi pada kondisi pandemi ini banyak juga loh hotel bintang 5 di mana harganya beberapa bisa lebih murah dari hotel bintang 4. Nah, secara nalar berpikir kan kita bisa ambil dong hotel bintang 5. Wong ya harganya lebih murah dari bintang 4 di hotel setempat gitu ya. Kita harus bisa ambil gitu. Nah, selanjutnya ada prinsip utilitarian. Nah, yaitu lakukan yang terbaik, paling bermanfaat bagi banyak orang. Ini nanti juga dijelaskan pada teori-teori etika. Nanti kita bahas pada pertemuan selanjutnya mengenai teori-teori etika. Kemudian prinsip virtu, yaitu lakukan apa yang dapat menggambarkan virtu yang diharapkan. Prinsip untuk melakukan tindakan kebajikan, itu namanya virtu. Saya langsung cepat aja. Nah, nilai. Nilai adalah suatu yang dianggap baik atau buruk di masyarakat. Ya. Ini dalam ilmu sosiologi ya, referensinya ini gampang aja. Pengertiannya hampir sama dengan etika. Sedangkan norma merupakan aturan yang berlaku di masyarakat. Norma dibentuk berdasarkan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat dan bertujuan untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut. Jadi lebih dulu nilai ya. Nilai itu ada lebih dulu. Jadi nilai nilai itu ada lebih dulu. Nah, kumpulan dari nilai-nilai itu disebut norma, yang disebut aturan berlaku di masyarakat. Nah, beberapa definisi saya coba kutip dua. Ini menurut Stephen, nilai adalah sesuatu yang memberi makna dalam hidup, yang memberi acuan, titik tolak, dan tujuan hidup. Nilai adalah sesuatu yang dijunjung tinggi, yang dapat mewarnai dan menjiwai tindakan seseorang. Nah, kalau keluarga kita mau baik, mau sejahtera, akur gitu, kita harus punya nilai, value di dalam diri kita, di dalam suami kita ya harus benar, harus baik. Kita harus mempunyai visi yang benar di dalam nilai tersebut. Nah, kemudian terkait dengan pengertian norma, nanti saya sampaikan kembali di bagian selanjutnya. Ini kita ke nilai moral dulu. Nah, menurut Bertens, nilai moral tidak menjadi suatu kategori nilai tersendiri dari nilai-nilai jenis lain. Nilai mendahului tahap moral ya, jadi nilai dulu baru moral. Namun di dalamnya bisa saja terdapat bobot moral. Jadi agak kompleks juga ini. Nah, karena diikutsertakan dalam tingkah laku. Definisi didukung kalimat pada subbab sebelumnya. Nah, ini saya ambil sebenarnya materinya dari modul yang saya bikin, bahwa norma dibentuk berdasarkan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat dan bertujuan untuk mewujudkan nilai tersebut. Nah, kemudian Bertens menjelaskan bahwa nilai moral berkaitan dengan tanggung jawab dan pribadi manusia, berkaitan dengan hati nurani. Nilai moral bersifat wajib secara absolut dan tidak bisa ditawar-menawar. Bertens sih mendefinisikan seperti itu ya, teman-teman. Kemudian, ini judulnya saya ganti, nilai dan moral ya. Nah, kembali sedikit, mohon maaf, menurut Mesiyonis, menurut John J. Mesiyonis 97, norma ialah segala aturan dan harapan masyarakat yang memandu segala perilaku anggota masyarakat. Nah, ini definisinya banyak lah, banyak tokoh-tokoh yang mendefinisikan. Ini saya ambil dua. Saya cepat aja karena waktu juga agak terbatas ya teman-teman. Teman-teman mau melanjutkan kerja dan persyaratan dari pihak kampus, saya harus ada tatap maya 3 kali. Kemudian ini sudah nilai moral. Nilai moral adalah suatu ukuran, patokan, aturan atau pegangan yang dipergunakan untuk mencapai sesuatu yang baik dan benar. Norma moral berarti patokan, ukuran untuk mengarahkan kelakuan setiap manusia yang bertindak. Norma moral mendasari tindakan manusia dalam relasi dengan sesama. Dengan norma moral, kita dapat membandingkan satu perbuatan satu dengan yang lain, apakah perbuatan baik dan pantas atau tidak.
Nah, norma mengingatkan manusia untuk berperilaku baik. Nah, ini menurut Dadang 2012 menjelaskan bahwa moral adalah nilai yang berlaku sehingga menimbulkan baik dan buruk suatu tindakan dengan tidak merugikan orang lain berdasarkan nurani. Nah, moral sendiri memiliki beberapa fungsi dalam kehidupan manusia. Yang pertama, moral berfungsi sebagai motivasi manusia agar bisa bersikap dan bertindak penuh kebaikan, ya, serta kebajikan yang dilandasi atas dasar kesadaran kewajiban moral itu sendiri. Mohon maaf, agak mati kameranya. Mika jangan mainan ya, jangan mainan lampu. Diam. Maaf anak saya, teman-teman. Kemudian moral akan menjaga keharmonisan hubungan sosial antara manusia, sebab moral dijadikan sebagai landasan rasa percaya terhadap sesama. Seperti itu. Nah, moral bisa memberikan wawasan masa depan terhadap manusia, baik sanksi sosial ataupun konsekuensi pada kehidupan. Manusia memiliki pertimbangan yang lebih dalam sebelum melakukan sesuatu tindakan. Jadi ketika kita mau berbuat, mau berperilaku, moral itu sebagai tolok ukur kita menanyakan pada diri kita sendiri. Bu, tolong lampunya dinyalakan ya, Bu. Jangan dimatikan. Selanjutnya mengenai hak. Ya, KBBI mendefinisikan hak itu sebagai sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu. Ya. Karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan dan sebagainya. Nah, ada beberapa definisi yang berbeda. Ini Bertens 92 menjelaskan bahwa hak merupakan klaim yang dibuat oleh orang atau kelompok yang satu terhadap yang lain atau terhadap masyarakat. Dengan demikian, saya menyimpulkan bahwa hak tersebut merupakan klaim yang dibuat seseorang atau kelompok terhadap pihak lainnya yang dapat dibenarkan karena berdasarkan aturannya. Ada dasarnya kita mengakui sesuatu itu sebagai hak. Nah, ini ada macam-macam hak ya yang perlu kita perhatikan. Ada hak legal, hak khusus dan hak umum, hak positif dan hak negatif, hak individual dan hak sosial, dan hak absolut. Nanti teman-teman bisa baca sendiri untuk macam-macam hak ini. Nah, saya menggarisbawahi terkait dengan hak absolut. Saya sudah mereview beberapa referensi terkait hak absolut. Hak absolut adalah hak yang bersifat mutlak tanpa pengecualian. Nah, berlaku di mana saja dan tidak dipengaruhi oleh sesuatu, keadaan, atau situasi tertentu. Pada praktiknya, hak absolut tidak dapat diterapkan karena hak tersebut akan dikalahkan oleh situasi, keadaan, dan alasan yang cukup. Nah, terdapat perdebatan mengenai konsep hak absolut. Apakah benar? Ya, ada yang namanya hak absolut. Sampai saya menulis buku, saya buat modul, saya membaca, jawabannya tidak ada. Nah, jadi beberapa ahli etika dan saya menyimpulkan kebanyakan hak adalah sifatnya itu prima facie atau hak pada pandangan pertama, yang artinya hak itu berlaku sampai dikalahkan oleh hak-hak lain itu. Ya. Contohnya gampang banget, ada yang namanya hak kebebasan. Hak atas kebebasan itu punya berkonflik dengan hak atas keamanan. Jadi sebebas-bebasnya ada batasannya, karena mempertimbangkan atas hak keamanan gitu ya. Nah, ini Bertens 92 mendefinisikan bahwa halangan utama yang mengakibatkan suatu hak tidak bisa absolut adalah terjadinya konflik antara hak-haknya. Hampir semua hak dapat berbenturan dengan hak-hak yang lain. Hak seseorang terhadap pihak lain juga bisa konflik gitu. Ini definisi mengenai kewajiban. KBBI mendefinisikan kewajiban itu sebagai sesuatu yang harus dilakukan, tidak boleh tidak dilaksanakan atau ditinggalkan, sudah semestinya atau harus. Sedangkan menurut Notonegoro 9 tahun 2009 jelaskan bahwa kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh pihak tertentu dan bisa dituntut paksa oleh orang yang berkepentingan. Kewajiban dapat timbul karena keinginan diri sendiri dan orang lain.
kewajiban ini bisa muncul dari hak yang dimiliki oleh orang lain. Nah, ini dari Curzon 2002, ada beberapa definisi mengenai kewajiban, itu ada kewajiban mutlak, kewajiban publik, kewajiban positif dan negatif, kewajiban umum dan khusus, dan kewajiban primer. Nanti teman-teman bisa baca lagi di modul. Saya cepat aja. Nah, ini slide terakhir, hubungan antara hak dan kewajiban. Secara umum, hubungan antara hak dan kewajiban adalah suatu hubungan timbal balik ya. Artinya seseorang telah mendapatkan haknya harus melakukan kewajibannya. Secara normatif seperti itu, teman-teman. Namun demikian konsep ini sudah agak kadaluarsa ya, karena faktanya tidak seperti itu. Ada hal-hal yang menyebabkan hal ini tidak terjadi. Nah, konsep hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban perlu diperdalam lagi, karena konsep mengenai hubungan hak dan kewajiban ini tidak mutlak untuk beberapa kondisi, tidak selalu terjadi gitu ya. Bahkan dalam konteks kewajiban, secara legal ya, misalkan nih, saya memberikan contoh, di mana kewajiban yang didasarkan pada suatu peraturan resmi tidak selalu ada hak yang sesuai. Misalnya untuk pengemudi mobil wajib berhenti bila lampu lalu lintas menyala. Tapi tidak bisa dikatakan bahwa orang lain berhak agar pengemudi tertentu berhenti. Nah, lebih lanjut, Berten 92 menerangkan bahwa seringkali ada kewajiban moral tanpa ada hak yang sepadan. Ya, setiap orang memiliki kewajiban moral untuk bersikap murah hati. Hal ini diilustrasikan, misalnya ada orang kaya ya teman-teman, orang kaya ia tidak menyatakan sikap etis yang benar jika tidak bersedia membagi kelebihannya, duitnya atau hartanya. Tapi hal itu juga itu kewajiban moralnya, tetapi hal tersebut tidak berarti bahwa orang lain berhak untuk menerima kekayaan atau harta dari orang tersebut. Mungkin bisa dipahami ya, ada kewajiban moral untuk membagikan ke orang miskin. Tapi orang miskin tidak bisa menganggap itu adalah hak saya untuk saya menerima. Jadi belum tentu ada namanya hubungan hak dan kewajiban itu timbal balik, belum tentu tergantung dengan kondisi dan konsep kita berpikir. Namun dalam bisnis beda lagi teman-teman. Konsep hak dan kewajiban ini biasanya didokumentasikan pada perjanjian kerjasama ya. Idealnya surat perjanjian kerjasama itu harus memuat ya, namanya mengatur mengenai pasal-pasal mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Ya, dokumen bisnis berupa perjanjian kerjasama itu bersifat resmi ya, bersifat mengikat dalam hukum perdata untuk pihak satu dan pihak yang lainnya. Misalnya terkait perjanjian pengadaan barang dan jasa, kewajiban penjual adalah mengirimkan barang sesuai spesifikasi yang diperjanjikan dalam kontrak. Ya, jadi di kontrak itu kita mau beli barang A dengan spesifikasi ABCD sudah ditetapkan. Maka setelah barang diterima oleh pembeli, penjual berhak menerima pembayaran dong, ya kan? Yang dimana jumlah pembayaran itu tertuang di dalam kontrak, harganya ada di dalam kontrak. Gitu. Nah dari sisi pembelinya, pembeli berhak menerima barang itu sesuai dengan spesifikasi yang dia inginkan, kan sudah dikunci di dalam kontrak. Saya pengen beli barang A ya, yang diterima juga jangan barang B. Nah gitu. Jadi harus sesuai dengan kontraknya, hak dan kewajibannya sesuai dalam kontrak. Seperti itu. Baik, materi saya sudah selesai untuk pertemuan pertama. Masih ada beberapa materi mengenai profesionalisme, kemudian teori etika, dan kisi-kisi mengenai persiapan UTS. Nanti akan saya sampaikan pada pertemuan selanjutnya. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Dari teman-teman sekalian? Baik, saya memastikan kembali ada pertanyaan atau ada kesulitan dalam mengerjakan tugas? Nggak ada, Pak. Oke, kalau nggak ada ya sudah. Saya berharap teman-teman tetap semangat belajar ya. Modulnya dibaca, kemudian materi-materi yang saya kasih, tugas-tugasnya dikerjakan tepat waktu. Diskusi, teman-teman saya berharap aktif di diskusi karena mungkin beberapa soal UTS saya ambil dari forum diskusi. Kemudian beberapa
halaman website blogspot yang saya kasih, bisa dibaca itu sebagai referensi. Saya nulis juga nggak asal-asalan, saya membaca buku kemudian saya tulis. Mungkin itu teman-teman sudah tidak ada yang ditanyakan lagi ya? Ya, Pak. Baik, jika tidak ada, tetap semangat, sekali lagi tetap semangat, tetap jaga kesehatan, sukses selalu buat teman-teman, sampai ketemu di pertemuan minggu selanjutnya ya. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, shalom, salam sejahtera buat kita semuanya. Terima kasih ya teman-teman. Ya, Pak.